Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, rezeki yang baik, yang banyak, yang berkah, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita semua bisa hadir melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk membuktikan pengabdian kita kepada Allah atas segala kesyukuran kita, baik nikmat rezeki, nikmat kesehatan kita. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita laksanakan dari semalam hingga nanti selesai penyembelihan hewan korban, insyaallah Allah ridha kepada kita, dan insyaallah seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, yang paling terpuji, manusia yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam itu kita semua diakui umatnya kelak di yaumul akhir, dan insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan salat Idul Adha kita laksanakan, perkenankanlah saya sebagai panitia Idul Adha 1444 Hijriah Masjid Al-Hidayah Pamulang Permai 1 untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah bahwasanya alhamdulillah kegiatan di Masjid Al-Hidayah, terutama tadi malam kita semua bisa menyaksikan bahwa diadakan lomba takbir keliling dengan pakai obor, dan alhamdulillah kurang lebih sekitar 200 sampai 250, kalau sama orang tua barang bisa 300 ya.
Orang tua artinya kakeknya juga banyak yang datang juga, ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu insya Allah, ya, mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk selalu mengagunkan nama Allah Subhanahu wa taala di setiap momen-momen seperti ini, dan mudah-mudahan menambah cinta kita kepada masjid yang kita cintai ini, kepada agama kita, dan bahkan kita mengikuti ittiba peristiwa kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin amin rabbal alamin. Selanjutnya penerimaan hewan korban. Pada tahun ini 1440 Hijriah, Masjid Al-Hidayah telah menerima hewan korban tertanda sampai tanggal 28 Juni 2003 pukul 24.00 dini hari sebanyak 172 mudhahi yang terdiri dari 112 mudhahi sapi dan 59 mudhahi kambing, dengan jumlah hewan korban sebanyak 16 ekor sapi dan 59 ekor kambing. Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Hidayah tetap berkah dan selalu memberikannya terbaik kepada para mustaqik maupun jamaah yang kita cintai. Dan insya Allah seluruh daging hewan kurban akan kita bagikan di lingkungan RW 11, 14, 15 sebanyak 543 kupon masuk kami. Dan untuk pemakaman yang biasa kita masyarakat Pamulang Permai makamkan di Pamulang 2 maupun di Pondok Petir ataupun di Babakan itu sebanyak 40 kupon. Di lingkungan sekitar Pamulang Permai 1, artinya di luar komplek, itu sebanyak 285 kupon. Sehingga total kupon yang akan disebar itu seluruhnya yang sudah tersebar masuk kami 868 kupon. Mudah-mudahan seluruhnya bisa sampai kepada yang berhak menerima daging hewan kurban. Selanjutnya pemotongan hewan kurban insya Allah akan dilaksanakan pukul 8.00 sampai dengan selesai. Dan kepada para jamaah sekalian, para mudhohi yang berkorban di Masjid Al-Hidayah, kami persilahkan untuk bisa menyaksikan hewan kurbannya. Dan sampai detik akhir, barangkali sampai jam 11 kok dipanggil yang bersangkutan tidak hadir, maka panitia akan selalu tetap memotongnya tanpa disaksikan oleh mudhohi ataupun yang berkorban di Masjid Al-Hidayah, dalam rangka untuk mempersingkat waktu pelaksanakan pemotongan hewan kurban dan pembagian hewan kurbannya. Tentu kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh korban kita, hewan kurban kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya lebih banyak, terutama rezeki kita akan bertambah berkah, umur kita bertambah berkah, keluarga kita insyaallah selalu dijaga dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Pelaksanaan Idul Adha insyaallah TET akan kita mulai pukul 7.00. Tadi saya siarkan lewat 6.45 menit karena memang ada pengumuman, ya. Selanjutnya yang terakhir, kami tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat di lingkungan Pamulang Bersatu atas segala dukungannya, bantuannya, sehingga pelaksanaan Idul Adha 1440 Hijriah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pelayanan kami kepada para jamaah, kepada para mudhohi yang berkorban di Masjid Al-Hidayah kurang maksimal, kurang begitu santun barangkali, ya. Kami tentunya sebagai wakil dari para panitia mengucapkan, dibukakan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Selanjutnya yang paling terakhir, jadi khutbah adalah serangkaian dari pelaksanaan Idul Adha, ya. Untuk sempurnanya salat Idul Adha kita, nanti begitu sholat khotib naik mimbar, mohon jangan meninggalkan tempat sholat Idul Adha-nya, karena keberkahannya di situ. Dan insya Allah kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendengarkan dan meresapi apa yang khotib sampaikan, dan insya Allah bisa kita amalkan
dalam kehidupan kita. Amin amin rabbal alamin. Dan kepada yang membawa handphone, kami bersaran untuk bisa di silent atau dimatikan, akan lebih baik. Demikian seluruh informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi khotib belum kami umumkan. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk khotib Idul Adha adalah Al-Ustadz Dr. Sobahus Surur MA, dan insyaallah imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Mahdavi Kani. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا رحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil allam, walladhi farada alaina as-salata wal hajja wal umrata waz zakata was siyam, wa ja'ala al-'ida dhiyafatan lil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul akram. Allahumma fassalli wa sallim ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Al-Quran Surat Al-Kautsar 108 ayat 1 sampai dengan 3. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, alhamdulillah
kita bersyukur kepada Allah, Zat yang maha dekat. Semakin mendekat kepadanya, kita semakin banyak mendapat nikmat. Cinta dan kasih sayang sangat kuat, nikmat tak sanggup menghitungnya. Nikmat Islam dan iman, nikmat aman dan nyaman, nikmat kesehatan dan kebugaran, nikmat rizki yang mensejahterakan, nikmat akal, pikiran dan ilmu pengetahuan yang mencerahkan, nikmat hati sejuk yang mendamaikan. Fasalli li rabbika wanhar, taqarrub al-qarib qurban. Taqarrub kepada al-qarib, yaitu zat yang maha dekat, dengan cara berkurban. Taqarrub vertikal dan taqarrub horizontal. Al-Kautsar, nikmat mana yang hendak didustakan? Banyak sekali, indah sekali, dan membanggakan, membahagiakan. Taqarrub vertikal itu artinya khusyuk dalam sholat, menghadirkan kedalaman spiritual, memperteguh kekuatan iman. Taqarrub horizontal itu artinya menyapa kiri kanan, menebar senyuman. Taqarrub dengan cara berkurban, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, menguatkan tali silaturahim, ulurkan tangan berbagi kebahagiaan kepada sesama. Idul Adha, hari gembira, hari bahagia pada zona bahagia. Berbagi suka, jangan biarkan mereka yang terluka. Maka menyembelih binatang korban, simbol menyembelih ego, kikir, serta keserakahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema takbir, tasbih, tahmid dan tahlil berkumandang di mana-mana. Bergemuruh dari masjid dan musalla, di tempat ibadah, pusat spiritualitas, ilmu pengetahuan dan peradaban dalam sejarah umat manusia. Terbukanya masjid simbol terbukanya ilmu dan peradaban. Dari masjid membangun peradaban, memakmurkan masjid, memakmurkan kemanusiaan. Gema takbir dikumandangkan saat Umar bin Khattab membebaskan Persia, Amr bin As membuka Mesir, Tariq bin Ziyad membebaskan Andalusia, dan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium Timur, 29 Mei 1453. Takbir dikumandangkan para pejuang melawan penjajah. Pangeran Diponegoro membebaskan tanah Jawa, Imam Bonjol membebaskan ranah Minang, Teku Umar dan Cut Nyak Din mengusir penjajah dari Serambi Makkah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sang pencerah, surya pembawa obor modernisasi. Kiai Haji Hashim Asy'ari sang pejuang, pengayom, perekat tali tradisi dan religi. Bung Tomo sang pahlawan bambu runcing tanpa meriam dan bedil. Gema takbir membahana di bumi pertiwi, menyongsong fajar proklamasi, menggapai bangsa yang berkeadilan, berkeadaban, dan berkemajuan. Takbir bergema di seluruh dunia, bergema dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan masjid di mana saja, termasuk di masjid ini. Dari masjid membangun peradaban, takbir yang membangunkan, membangkitkan dan menggerakkan, membangunkan dari kebodohan dan kemiskinan, membangkitkan dari ketertinggalan dan kejumutan, menggerakkan manusia lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kita dapat mengambil contoh keteladanan Nabi Ibrahim dalam berkorban. Setidaknya terdapat 3 peristiwa besar dalam perjalanan hidupnya dalam berkorban. Pertama, setelah Nabi Ibrahim menemukan kebenaran, menemukan bahwa Tuhan itu adalah Allah, bukan bulan, bintang dan matahari, bukan binatang buas, gunung tinggi, danau dalam dan pepohonan raksasa. Tuhan bukan tokoh pujaan, kekuasaan menyilaukan, dan bukan juga harta benda yang memabukkan. Maka Ibrahim mulai berjuang di jalan Allah dengan segala pengorbanannya. Nabi Ibrahim berjuang berhadapan dengan orang tuanya sendiri dan masyarakat hingga berujung pada upaya penangkapan dan pembunuhan. Nyawa beliau nyaris melayang, badan hampir saja hangus terbakar. Pada puncak pengorbanan itulah pertolongan Allah itu datang. Allah lantas berfirman kepada api yang membakar Sayyidina Ibrahim, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Nabi Ibrahim berjuang menegakkan risalah tauhid, prinsip hidup yang hakiki, akidah sebagai pondasi bagi kemuliaan setiap pribadi. Hidayah menunjukkan kebenaran, patung kekuasaan bukan Tuhan, harta pujaan bukan Tuhan, haram jadi sandaran. Memuja tokoh idola hanya kekecewaan, bersandar kepada manusia hanya kebinasaan. Api derita berkobar bisa melahap seluruh kekayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua, setelah tiba di Makkah, setelah Ibrahim alaihissalam sampai di Makkah dalam perjalanan dakwah dari Palestina, maka beliau mendapatkan tugas yang berat, membangun dan membersihkan. Membangun apa? Membangun kembali Masjidil Haram dengan Ka'bah di dalamnya yang telah runtuh, lalu mensucikannya. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, berdiri beribadah, ruku serta sujud. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 26. Tugas Nabi Ibrahim sangat berat, butuh pengorbanan yang tinggi, mensucikan tanah suci, tanah yang penuh sampah, kotoran dan daki, dikotori oleh tangan kemusyrikan, kemunafikan, kejahatan dan kemaksiatan. Ibadah penuh kepura-puraan, menuju masjid hanya pencitraan, berpakaian indah rapi hanya tampilan, bersedekah berkorban sekedar polesan. Hidup kotor harus disucikan. Sucikan tempat, rumah, badan, pakaian, makanan, lingkungan dari sampah yang mengotori. Sucikan pikiran dan hati nurani dari virus penyakit yang menjangkiti. Berkorban untuk mensucikan raga dan rohani. Baitullah bukan sekedar syiar, Baitullah bukan sekedar simbol sejarah dan ajaran Islam. Baitullah itu masjid, tempat yang aman untuk bertemu, bukan tempat radikal menakutkan. Siapa yang masuk ke dalamnya akan merasa aman, nyaman, tentram, hilang ketakutan, kegalauan,
keraguan dan ketidakpastian. Masjid itu suci, tempat mensucikan diri. Jasad penuh daki, hati suka membenci, pikiran kusut sukar untuk diurai. Tawaf berkeliling menuntut ilmu kehidupan hingga sampai pada zat yang maha mengetahui. Sa'i berupaya mencari rizki untuk menyambung perjuangan suci. I'tikaf diam fisik untuk membangunkan hati nurani, menghidupkan pikiran yang mati. Ruku' menunduk kepada ilahi, sujud pasrah merendahkan diri. Maha besar zat yang maha tinggi. Masjid itu tempat salat, taqarrub kepada Allah, melangitkan doa-doa, memohon segala hajat dan asa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketiga, setelah tanah suci dibangun dan disucikan, keluarga mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Tenang penuh cinta kasih, ekonomi mulai membaik berkecukupan. Perjalanan dakwah mulai maju berkembang. Tiba-tiba datang pengorbanan besar. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian berat. Kekayaan terbesarnya harus dikorbankan. Buah hati tercinta harus diserahkan. Anak tercinta Ismail harus diikhlaskan untuk disembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim lalu berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saff 102. Dialog spiritual antara bapak dan anak. Bapak yang mencintai anak dan anak yang mencintai bapak. Di atas cinta bapak kepada anak, di sana ada cinta kepada Allah. Di atas ketaatan anak kepada bapak, di sana ada ketaatan kepada Allah. Cinta dan ketaatan kepada Allah di atas dan mengalahkan segalanya. Korban bukti ketaatan dan keislaman, mengorbankan harta paling berharga, anak tercinta, tak ternilai harganya. Anak satu-satunya, disayang dimanja, sedang tumbuh remaja, haruskah dikorbankan? Hilang nyawa, mati, tapi itu perintah. Itu nazar dari Sang Maha Kuasa. Kerjakan, jangan banyak bertanya, laksanakan. Allah tidak aniaya, pasti ada rahasia. Di tengah perjuangan tiba-tiba datang perintah, datang penyakit menerjang, pandemi menyerang, datang musuh menikam, sanak keluarga sahabat hilang, meninggal dalam perjuangan, pengorbanan, harta, tenaga, bahkan nyawa. Serahkan kepada Yang Maha Bijaksana, pasti ada hikmah, pasti membawa bahagia. Tunduk, patuh dan setia tidak cukup dengan perkataan, harus diwujudkan dalam korban. Rela berkorban untuk sang kekasih, menyerahkan ternak yang dicintai, mensyukuri berbagai rizki yang dinikmati, berkorban untuk berbagi kepada sesama, membagi rizki, membagi kebahagiaan,
mendekatkan kepada Allah yang maha dekat dengan cara mendekat kepada hamba-hambanya, menggapai langit dengan cara bersahabat kepada yang sedang sulit, meraih bintang dengan cara menyembelih binatang, kurban menuju bintang, menuai asa dengan cara memperlembut rasa, peduli kepada mereka yang susah, menyantuni mereka yang papa. Semakin melangit spiritualitas, seharusnya semakin membumi kadar kepedulian sosial. Semakin dalam keimanan, seharusnya semakin luas kesalehan sosial kita. Akhirnya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan memperbanyak kurban, baik berupa binatang ternak seperti yang terjadi pada hari raya Idul Adha, ataupun korban dalam makna yang seluas-luasnya. Dalam waktu yang tidak lama lagi, kita berada dalam situasi pemilihan umum. Oleh karenanya, kita juga harus berupaya untuk berkorban, untuk mencari tahu, mempelajari siapa-siapa yang layak untuk kita pilih, siapa-siapa yang layak untuk kita teladani, siapa-siapa yang seharusnya memimpin negeri ini. Terakhir, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, kesalahan kami, kekhilafan kami, baik yang telah lalu maupun yang sedang terjadi. Hindarkan kami dari malapetaka, berbagai musibah yang melanda. Ampunilah saudara kami yang sudah meninggal sebagai syuhada, kasihi mereka, lipat gandakan amal kebaikan mereka, luaskan surga mereka, tabahkan keluarga yang mereka tinggalkan, sembuhkanlah saudara kami yang sudah terpapar. Engkau maha penyembuh, tiada kesembuhan selain Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Keluarkan kami dari musibah, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dufa' anna al bala wal waba wal farsha wal syada'ida wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassa wa min sairil buldanil alam ammah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashshu'ana wa tammim taqsirana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa
وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم